Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta. Gimana kabarnya di rumah? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Tetap stay at home dan jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi Indonesia dan seluruh dunia sehingga akhirnya kita bisa menghadapi Ramadan dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mempererat persaudaraan antar sesama. Nanti insya Allah kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustadz Fahmi Salim, ada Kiai Haji Fikri Haikal, dan Ustazah Lulung Mumtazah. Terima kasih Qori'ah kita Ifatul Malihah. Sehat ya Neng ya? Insya Allah mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapetin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah akan bersama rekan saya Said Bajuri. Jadi yang punya pertanyaan boleh kirimkan lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Baik, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munawarin. Ini kita tetap stay at home ya. Alhamdulillah. Ini juga jaga jarak. Jaga jarak. Iya, hampir 2 meter. Ya Allah Ustaz. Allahu Memang Akbar. sebelum kita masuk ke dalam tema nih, mempererat persaudaraan antar sesama. Iya. Apa ya, Ramadan mungkin hanya tinggal 13 hari lagi. Masya Ya, Allah, kurang iya. lebih 13 hari lagi. Apa ya, kayaknya gak boleh berhenti berdoa mungkin ya, Ya, betul. Kiai ya Guru ya. Betul. Mudah-mudahan Allah kasih mukjizatnya untuk semoga wabah ini diangkat dan kita bisa nikmatin Ramadan. Mungkin sedikit support nih buat teman-teman di rumah yang memang, yang apalagi yang ahli masjid, apalagi ahli ibadah saat ini kan mereka di rumah semua nih. Silakan Kiai, sedikit supportnya silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang mengundang datangnya musibah. Kita tidak ingin seorang manusia, hamba Allah mendapatkan musibah, apalagi satu negeri, apalagi satu dunia. Tapi kalau musibah ujian itu datang, maka kita harus bersabar, kita harus berikhtiar, kita harus banyak berdoa kepada Allah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ujian bukan cuma kita yang merasakan, seluruh dunia. Ya, ini luar biasa. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita dengan cara bagaimana? Mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, mentaati fatwa ulama.
Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kalau kita taat kepada Allah dalam 3 dimensi ini, 3 tingkatan ini, maka itu berarti kita juga beribadah kepada Allah. Taat kepada Allah, kita sholat tepat waktu, puasa sunnah misalnya. Di rumah kita bisa sholat tepat waktu. Bahkan yang biasanya jarang kita berjamaah dengan anak-anak kita, istri kita, biasanya kan Ali, mohon maaf, ngeluyuran. Iya. Tiap hari. Bener, Pergi Guru. pagi pulang sore. Iya benar Guru. Zuhur asar sholat sama siapa? Di luar. Di luar. kadang-kadang. Iya. Ini kesempatan luar biasa. Di rumah kita bisa membangun keluarga Qurani. Allah, Masya Allah. Membangun keluarga sakinah. Ini hikmah dari adanya musibah ini. Jadi ibadah juga. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Dan ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintah, ahli medis yang punya otoritas, dan ulama yang mengeluarkan fatwa. Ayo, kalau kita mentaati ini saudara-saudaraku, berarti kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Gak akan mengurangi nilai ibadah kita. Jadi kalau dalam kondisi normal, ibadah yang afdol itu memang berjamaah. Sholat 27 kali, 27 derajat lebih dari yang sholat sendirian. Tapi kalau dalam kondisi musibah darurat seperti ini, ibadah di rumah lebih utama. Supaya apa? La dororo wala diror. Tidak merugikan dan mencelakakan orang lain. Karena kita semua berpotensi ini membawa virus. Kita tidak tahu apa kita yang menularkan atau kita yang tertular. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, tetap semangat. Dan satu lagi, positive thinking, Tetap semangat, positive prasangka thinking, baik ya. insya Allah. Insya Allah. Dan jangan panik. Jangan panik, insya Allah sebelum Ramadan kelar. Masih ada 13 Insya Allah, hari dengan lagi. izin Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Baik Rabbal Guru, tema kita adalah tingkatan umat berdasarkan ketakwaannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami menciptakan kamu dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah jadikan kita ini dari, ya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Bukan hanya jenis kelamin, tetapi juga Allah menekankan fakta realitas bahwasanya Allah telah ciptakan kita ini berasal dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Apa tujuannya, hikmahnya? Lita'arofu. Supaya kalian saling mengenal, supaya kalian saling berempati, supaya kalian saling tolong-menolong, bahu-membahu dengan sesama manusia. Artinya ini ayat dimulai dengan apa? Khitab atau yang apa? Ucapan yang ditujukan secara universal. Ya, universal karena Islam ini agama universal. Nah, dari situ kemudian Allah menekankan apa? Nah, sama kita semuanya di hadapan Allah, tetapi yang menjadi titik poin adalah Allah juga memberitahukan kabar kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian memang sama di hadapan Allah. Kalian memang setara di hadapan Allah. Kalian diciptakan dari Adam, iya. Adam diciptakan dari tanah, iya. Kalian diciptakan lahir dari masing-masing suku dan bangsa yang berbeda-beda, iya. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ketakwaan ini nanti ada hubungannya dengan sifat manusia yang harus saling menyayangi, saling memahami, saling mengerti,
saling mengayomi kepada seluruh umat manusia, apapun dia sukunya, apapun dia bangsa, bahkan apapun agamanya. Jadi ketakwaan ini bukan hanya ketakwaan ibadah mahdhah, ya, bukan hanya ketakwaan dalam pengertian yang spesifik, sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya, kemudian umroh, haji, subhanallah. Tapi ketakwaan itu juga mewujud dalam dimensi-dimensi sosial kemanusiaan. Nah, sekarang kondisi kita lagi seperti ini, lagi susah, kesulitan, yang kena musibah, ujian bencana bukan hanya orang Islam. Bahkan kalau kita lihat Mas Ali, urutan negara-negara di dunia yang kena dampak corona ini, yang terbesar itu adalah negara-negara non-muslim. Subhanallah. Ya, tapi dia juga kena juga kepada umat Islam. Di New York, Amerika, sekarang kan tingkat ininya paling tinggi di dunia. Banyak saudara-saudara kita, dokter, profesional, jamaah masjid yang jadi korban, meninggal juga. Subhanallah. Artinya apa? Namanya wabah, musibah itu enggak kenal agama. Enggak kenal suku dan bangsa. Ya, enggak kenal apakah dia orang baik, apa dia orang jahat. Maka itulah kita pentingnya di sini memahami sunnatullah. Juga dalam kondisi kita menerima ujian musibah seperti ini, kita harus apa? Kita diuji oleh Allah untuk apa? Mengembangkan ketakwaan kita ini. Takwa kepada Allah diwujudkan dengan bagaimana? Tentu bagi seorang muslim kita harus banyak bermunajat, banyak memohon kepada Allah, banyak beribadah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sabar dan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini biasanya begini. Kalau pemirsa yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan normal, jarang orang memperhatikan lockdown. Ya, bukan lockdown. Lockdown itu ketutup semua, ya. Ketutup semua kota. Tapi lockdown ini kesempatan ketika kita menerima musibah, kita apa? Melihat ke bawah. Look down. Ya, merenungi diri kita. Introspeksi dan muhasabah. Sebab di dalam Al-Quran banyak sekali ketika Allah berbicara tentang sejarah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, itu mengalami lockdown. Tapi akhirnya mereka ini menjadi lockdown. Seperti apa? Nabi Yunus. Ya, lockdownnya nggak tanggung-tanggung ente. Masuk ditelan oleh ikan paus. Gelap, sendirian, tidak ada sinyal. Kalau kita sekarang di rumah masih ada internet, masih ada sinyal, ya, masih bisa main, masih bisa gadget. Nggak ada. Nabi Yunus di bawah kegelapan, ya, zulumat. Subhanallah. Beliau akhirnya apa? Look down. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, akhirnya beliau merenungi, menyadari dirinya bahwa dia telah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya setengah marah. Wa dhannuni idza dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Itu kan mukaddimah ayatnya. Dia marah sama kaumnya. Ya, udah didakwahin sekian lama kagak ada yang mau beriman. Setengah marah dia keluar pengen pindah cari tempat lain, barangkali ada yang mau beriman. Itu aja dihukum sama Allah. Ini lockdown menjadi lockdown. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nabi Ayub kaya raya. Istri cantik, anaknya banyak luar biasa. Kekayaannya berlimpah, kesehatannya dihormati, dipandang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Sehingga apa? Beliau dijauhi, beliau akhirnya menyingkir, menyendiri. Lockdown. Lockdown juga. Sampai dalam riwayat para ahli tafsir mengatakan badannya digerogoti, yang tersisa tinggal tulang, kulit dan hatinya. Untuk dia bisa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah beliau look down. Introspeksi, bukannya nyalahin Allah, bukan nyalahin istrinya, bukan nyalahin anaknya yang menjauh, bukan nyalahin kaumnya yang
mengunci Nabi Ayub, tapi beliau mengatakan apa? Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mendapati musibah, ujian. Engkaulah yang maha penyayang dari yang menyayangi. Subhanallah. Nah, kita mesti belajar ini. Ya. Hadirin para pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita dalam musibah ini kita mesti menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, banyak menyendiri supaya merenung. Ini manusia di seluruh dunia sekarang dipaksa oleh satu makhluk yang sangat kecil ini untuk mengurung diri, untuk menyendiri, untuk bertafakur, untuk introspeksi. Coba lihat jalan, ini roda kehidupan ini di dunia ini sudah sangat angkuh. Angkuh, ya, yang biasanya macet, Jakarta tiap hari pagi, sore, malam, semua mendadak sepi. New York, Tokyo, Italia, Spanyol, negara-negara yang hiruk pikuk, banyak turisnya, luar biasa. Sekarang sepi. Ini untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saling membantu. Bagaimana wujud ketakwaan kita kepada Allah? Di dalam surat At-Talaq ini menarik. At-Talaq itu ayat 2-3 berbicara tentang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bukan ditutup nih, ada ayat 7-nya mengatakan apa? Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang punya rezeki, kelebihan, dia berinfak di saat sulit. Ya, kalau orang berinfak dia punya kelebihan harta, wajar enggak? Wajar dong. Tapi yang lebih istimewa kata Allah, wa man qudira 'alaihi rizquh. Barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah. Masih diperintahkan Allah, falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia berinfak sesuai dengan kadar apa yang dia telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya disuruh sedekah, infak, orang yang berkekurangan juga kita harus saling membantu. Subhanallah. Dan Allah di situ mengatakan tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia sudah mampu, termasuk penyakit, musibah. Allah kasih ini nggak mungkin tidak bisa diatasi oleh manusia. Tidak mungkin akan menghancurkan. Ini pasti masih dalam batas yang dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahasianya kita harus saling tolong menolong. Kenapa? Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah akan kasih setelah kesulitan ada kelapangan. Kalau kita mau membantu, tolong menolong kepada sesama. Apa? Kelapangan setelah kesulitan kata Nabi, sedekah itu kalau kita sedekah, segera bersedekah kata Rasulullah. Karena sedekah itu akan menolak 70 macam bala. Yang paling kecil balanya apa? Penyakit kusta dan lepra. Subhanallah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah dengan separuh buah kurma. Subhanallah, Allah pasti akan jaga kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya mungkin saat ini kita mulai melakukan sedekah. Insya Allah bala ini akan jadi hilang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal, dengan subtema kita mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa
Ya baik, Alhamdulillah beralamin kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Alamin, saat ini sudah bersama kita guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal, dengan subtema kita mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Baik, Kiai, emang pengennya pembahasan ini jauh dari masalah corona, tapi ujung-ujungnya tetap kita akan membahas agak sedikit ke sana. Nah, dengan adanya virus ini mau nggak mau akhirnya ukhuwah Islamiyah kita kan agak renggang. Jadi sekarang lagi ditrenkan mungkin social distancing jangan kata dia, tapi physical distancing itu boleh. Jadi fisik kita boleh jauh, tapi sosial kita nggak boleh saling jauh. Nah nih, bagaimana Kiai untuk menyikapi ini? Silakan. Memang itu kan konsep Islam. Dimanapun sesama muslim berada, bersaudara karena keyakinan, tidak menyebabkan putus silaturahim. Fisik boleh saja berada di mana-mana, tapi kedekatan hati itu yang terpenting. Maka bukan cuma sekedar simpati, tapi empati. Kalau itu yang sudah keluar, maka ruang, jarak, waktu sudah tidak lagi. Fisik kita boleh tidak hadir, tapi hati ikut merasakan. Nah, dampaknya kalau hati ikut merasakan, dia akan turun tangan sesuai dengan kemampuan dia. Apa yang bisa saya perbuat, bukan apa yang harus saya ambil keuntungan dari kondisi seperti ini. Ya, jadi memanfaatkan kesulitan orang lain ya, naudzubillah min zalik ya. Baik, langsung aja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang saya cintai, ukhuwah Islamiyah mutlak diperlukan. Karena itu dalam Islam tidak ada lagi manusia dilihat dari suku, dari etnis, dari bangsa. Tapi penekanan ukhuwah dalam agama Islam adalah soal keyakinan. Ikatan saudara yang dilakukan karena keyakinan jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah sekalipun. Saya ulangi, ikatan yang dilakukan karena keyakinan kepada Allah jauh lebih kuat dan lebih mulia daripada cuma sekedar ikatan darah. Karena ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan iman itu akan sama-sama bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Karenanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendirian. Diperlukan orang lain dalam kehadirannya di tengah-tengah kita. Justru konsep dalam Islam menjaga ukhuwah, memelihara ukhuwah mutlak sangat diperlukan. Karena memang manusia zon politiken, tidak bisa dia hidup sendiri. Maka menjaga kerukunan dan persatuan wajib. Islam hanya akan kuat kalau persatuan dan kerukunan di antara sesama orang-orang beriman ini juga muncul menjadi kuat. Tapi Islam akan biasa-biasa saja kalau nilai-nilai ukhuwah yang dilakukan oleh orang-orang muslim standar-standar saja. Karena itu konsep ukhuwah dalam Islam para ulama memberikan tingkatan. Pertama, tiap muslim harus melakukan apa yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu dengan yang lain. Karena memang manusia lahir itu, manusia hidup nggak bisa sendirian. Dia harus berkenalan dengan muslim-muslim yang lainnya. Baik berkenalan secara fisik maupun jasmani. Nah ini pentingnya nih. Secara fisik
Dia harus tahu suaranya, dia harus tahu jenis kelaminnya, dia harus tahu rumahnya, dia harus tahu pekerjaannya. Itu perkenalan secara fisik. Secara insaniyah, secara kejiwaan juga harus ada perkenalan. Bukan cuma sekedar kenal bentuknya saja, tapi juga harus tahu karakternya. Ini ta'aruf yang juga harus tahu istilahnya sampai ke dalam-dalam. Karakteristik orang itu bagaimana? Sebab dengan karakteristik kita bisa tahu, kita bisa sama-sama tahu kecenderungannya apa. Pola pikirnya bagaimana, misi dan visinya apa. Karena itu kita disuruh ta'aruf, berkenalan, bertebaranlah di muka bumi ini, berkenalanlah. Karena Allah ciptakan manusia ini bersuku dan berbangsa. Dengan berkenalan akan terjalin persatuan yang nanti akan membawa terhadap kejayaan agama Islam. Perkenalan baik secara fisik maupun zohir dan batin maksud saya. Zohir dan batin. Zohir dia harus tahu pekerjaan, rumah dan segala macam yang sifatnya dengan fisik. Batin kecenderungannya. Supaya apa? Masing-masing kita bisa menempatkan pada kondisinya masing-masing. Dengan tahu karakternya, dengan tahu kecenderungannya, kita tentu bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Itulah ta'aruf. Tingkatan pertama. Yang kedua, kata ulama setelah ta'aruf, tafahum. Apa tafahum? Memahami. Setelah kita mengenal saudara kita sesama muslim, baik zohir dan batin, kita akan segera memahami. Baik kekurangan maupun kelebihannya. Kita kenal saudara kita sesama muslim, tentu semua orang punya kekurangan. Kekurangannya itu kita tutupin, kita perbaiki bersama-sama. Kelebihannya kita ambil manfaat lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut mengambil manfaat. Kalau sudah mengerti, kalau sudah kenal zohir dan batin, tafahum. Kekurangannya ditutupi. Kelebihannya ambil manfaat lalu sebarkan kepada orang lain biar ikut merasakan manfaatnya. Ini sudah pada tingkatan kedua, tafahum, bukan dibalik. Aibnya kita ceritain kemana-mana. Tapi manfaat kebaikannya kita umpetin. Ini kan yang terjadi kebanyakan seperti ini. Padahal konsep dalam membangun ukhuwah Islamiyah, urutan yang kedua setelah faham akan kekurangan dan kelebihan, mengambil manfaat. Kalau punya kelebihan, ambil manfaat. Lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga bermanfaat. Kalau saudara kita punya kekurangan, maka tutup kekurangan itu, perbaiki bersama-sama. Bukan malah diobral, bukan malah diumbar kemana-mana. Apalagi mohon maaf, aib soal keluarga, aib soal teman, aib soal lingkup dan sebagainya. Maka konsep yang kedua, tafahum. Setelah memahami, maka dia akan menutup aib kekurangan teman dan mengambil manfaat, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kalau sudah kenal zohir dan batin, kalau sudah faham kekurangan dan kelebihannya, maka semestinya sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat yang mencolok. Selama perbedaan itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya akidah. Coba bayangkan, begitu mulia dan luar biasa konsep ukhuwah dalam Islam. Setelah berkenalan, setelah memahami, mestinya sudah tidak ada lagi perbedaan, bahasa kampung saya, pepesan kosong. Selama perbedaannya tidak menyangkut hal yang akidah, seorang muslim harusnya husnuzon
dengan teman-temannya yang lain apabila berbeda pandangan politik, berbeda pilihan, berbeda hal-hal yang sifatnya cuma sekedar furu'iyah atau halnya yang bersifat duniawiyah. Selama perbedaan itu bukan menyangkut akidah, seorang muslim menanggapi saudaranya dengan husnuzon. Nah, pada tataran ini kan kadang-kadang lebih banyak juga di masyarakat kita dibalik. Cuma gara-gara berbeda yang sifatnya khilafiyah, perbedaan yang sifatnya duniawiyah dijadikan permusuhan abadi. Sampai ke anak cucunya musuhan. Ini yang sering terjadi. Maka konsep dalam Islam bukan seperti itu. Kalau sudah berkenalan, kalau sudah memahami, maka mestinya tidak lagi terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, maka seorang muslim sikapnya terhadap saudaranya husnuzon, bukan suuzon. Apalagi sampai memutus silaturahmi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, setelah ta'aruf, setelah tafahum, setelah kemudian yang ketiga setelah saling mengerti, yang ketiga itu ta'awun, tolong menolong. Seorang muslim sebagaimana seperti disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia muslim yang satu dengan muslim yang lain kal jasad, seperti tubuh. Kalau yang satu merasa sakit, yang lain ikut merasakannya. Itulah dia kondisi seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau yang satu sakit maka dia akan merasakannya. Ini kan kadang-kadang yang terjadi enggak di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita alami sebagai sebuah bangsa. Terjadi musibah, corona, penyakit di mana-mana, kita cuek bebek sama tetangga. Apalagi dengan isolasi, guncangan-guncangan ekonomi kan sudah mulai terjadi. Maka yang punya kelebihan rizki, inilah saatnya, momennya untuk membantu saudara-saudara kita juga. Yang kebetulan memang semuanya terkena dampak, tapi lebih banyak yang lebih terkena dampak lagi daripada kita. Maka ta'awun, konsep yang ketiga untuk menjaga persatuan adalah saling tolong menolong. Ada perasaan kalau yang lain sakit, dia ikut merasakan sakit. Seperti tubuh ini saja. Tubuh kita ini Masya Allah. Makanya diperumpamakan oleh baginda Nabi, muslim yang satu dengan yang lain kayak badan. Kalau yang satu sakit, yang lain mestinya ikut merasakan. Misal, malam-malam kita jalan, suasana gelap, kesandung. Kaki berdarah, mulut ngucap, aduh. Badan langsung keringatan, panas dingin. Itu kontan. Refleksnya seperti itu. Padahal yang kesandung kaki, yang berdarah kaki. Tapi mulut yang mengucap, air mata yang keluar, badan yang meriang. Itulah muslim. Enggak perlu dipublish. Enggak perlu diajak. Ayo bantu saudara-saudara. Mestinya kalau memang sudah melewati fase ta'aruf, fase tafahum, kemudian ta'awun, saling tolong menolong, ada keterpanggilan. Bencana kemanusiaan begini besar, apa yang bisa saya lakukan untuk kemanusiaan? Untuk kemanusiaan. Itulah muslim. Imannya sudah mantap kepada Allah. Dia menganggap muslim saudaranya. Dia menganggap manusia yang lain juga sebagai saudara kemanusiaannya. Apa yang bisa saya perbuat? Lain kalau memperturutkan hawa nafsu. Mencari momen kesempitan. Mengambil untung dari momen-momen seperti ini.
Mengambil untung ya tentu dalam hal berdagang, tapi ya mbok ya sewajarnya. Jangan masker yang mestinya dalam kondisi biasa cuma 18-20 ribu, sekarang konon katanya hilang di peredaran. Bahkan angkanya bisa fantastis sampai ratusan ribu. Nah, ini bukan ukhuwah Islamiyah yang dikonsepkan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam enggak begitu. Dibangun setelah ta'aruf, setelah tafahum, ta'awun, saling membantu. Apa yang bisa saya perbuat dalam kondisi seperti ini? Tentu dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Yang keempat, kata para ulama, takaful, ikut menanggung. Nah, menanggung ini kan artinya juga sesuai dengan batas kemampuan. Dari situ kemudian lahir bukan cuma sekedar yang tadi saya katakan simpati, tapi sudah empati. Bukan cuma mendoakan, tapi juga mengulurkan bantuan. Bantuan yang sesuai dengan kemampuan. Begitu indah dan luar biasa. Kalau ini diterapkan, kalau ini menyerap dalam kolbu tiap-tiap kita orang Islam, maka kita merasa terpanggil sesuai dengan kemampuan apa yang bisa saya lakukan untuk kemanusiaan. Wallahu a'lam Ya bishawab. Allah, terima kasih Kiai, indah banget ya. Masya Allah ya, gambaran tentang Islam nih Masya Allah ya. Udah kenal, saling sapa, saling bahu-membahu, saling membantu. Jangan udah kenal, udah tahu kekurangannya malah kabur. Jangan ya, saling menutupi ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustazah Lulung Mumtazah, dengan sebarkan kebaikan meskipun dalam kesulitan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma. Nah semangat, amma.
Ah begitu dong. Alhamdulillah syukur kepada Allah hari ini kita bisa ngaji bareng lagi tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini pada sehat ya semuanya ya. Disakinain keluarganya, diberkahi rezekinya, Amin. dimudahin urusannya, Amin. disolehin anak-anaknya. Amin. Yang pada jomblo-jomblo segera pada menikah. Amin ya Allah. Ya, amin ya robbal. Amin. Ya, Robbal. dan Amin mudah-mudahan ya pada punya Robbal. utang pada lunas. Amin ya Allah. robbal Kencang banget kalau utang lah. Ya, amin banget kalau utang ya. Jadi yang dinyatakan oleh Qoriah kita tadi ya. Subhanallah pokoknya kita akan menyapa nih kalau yang solihah-solihah yang hadir di sini ya di hadapan kita juga di pemirsa yang ada di rumah adalah solihah-solihah yang cantik-cantik manja. Nah. Adapun yang soleh-soleh adalah GGS, ganteng-ganteng soleh. Amin ya robbal. Amin ngapa sih pemirsa? Amin. Kata Ya pemirsa Allah. ya. Dalam ayat tadi Allah tuh udah yang namanya berikan kita tuh pahala gede banget. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh, amal kebaikan, biar kata cuman sebesar biji sawi, pasti Allah lihat, pasti Allah kasih yang namanya pahala. Dan barang siapa yang beramal yang namanya keburukan walaupun cuman seberat biji sawi juga pasti Allah lihat dan Allah berikan balasannya. Maksudnya apa nih pemirsa? Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir para ulama ya mengenai masalah biji sawi di sini adalah ada mengatakan amalan hanya sebesar semut. Ada lagi mengatakan amalan sebesar benar-benar biji sawi. Ada lagi yang mengatakan amalan hanya namanya sebesar atau sekecil apapun pasti Allah akan nilai. Jadi yang namanya kita sebagai muslimin muslimah. Sebagai hamba Allah yang sangat-sangat cinta kepada dan Rasulnya. Kita tuh di zaman sekarang ini kudu menyebarkan banyak-banyak kebaikan. Jangan bikin resah. Karena apa? Kebaikan sekecil apapun pasti dikasih balasannya tadi dalam surat Az-Zalzalah. Masa kita kagak percaya sama Quran? Masa kita percaya sama yang namanya hoax-hoax? Sama medsos aja cepat percaya. Tapi sama Quran masih meragukannya. Padahal Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pemirsa, Cahaya Hati yang dirahmati Allah, yuk sekarang-sekarang ini kita sebarin kebaikan, gak usah nakut-nakutin. Karena Nabi telah bersabda, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira. Sebarkanlah kabar gembira. Wala tunafiru. Jangan nakutin. Boleh nakutin tapi jangan disebar. Mungkin kalau pribadi, nah jangan keluar nanti begini. Boleh kalau pribadi di rumah. Nakut-nakutin semua orang bagaimana? Heran, bikin Umi marah aja. Sabar. Iya Bang Ali, Iya, maklum. bawaan, Emosi, iya. bawaan. Iya, bener-bener. Ini udah termasuk kalem loh. Udah, ini kalau dari 1 sampai 10 berarti tingkat berapa nih kira-kira? Ya ini tingkat 2. Ya Allah. Gitu ya pemirsa. Jadi yang pertama, yuk basiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan nakut-nakutin. Apalagi nih yang namanya kita yang namanya jual beli. Aduh banyak banget yang nakutin. Nakutin harganya, nakutin persediaannya. Orang mah jadiin ajang amal soleh ngapa sih? Mungkin memang kreatif. Kemarin mbak dagang sayur, mungkin sekarang kagak laku. Sekarang ada dagang masker, boleh. Tapi tolong harga jangan melonjak tinggi dong. Heran, masker lah segala macam ini itu. Nih tetangga saya nih Bang Usup nih ya, subhanallah inovatif kreatif. Dia sampai bilang sama kita, ya Allah Ustazah penghasilan kita berkurang. Kenapa? Biasanya orang tuh yang namanya pesanan tuh adalah celana yang namanya sedengkul. Namanya juga kan kita kan tetangga kita banyak kan tukang jahit. Bang Usup namanya. Tahu gak dia? Lakinya Po Beno. Nama anaknya Po Sanah. Ya Allah. Iya begitu Bang. Tetangganya? Tetangganya kita. Gitu. Dia bilang gitu. Ya Allah bagaimana ini penghasilan. Udah jangan yang namanya sedih. Kenapa? Allah berikan yang namanya kita kreativitas. Inovatif. Kreatif. Pakai P deh tuh ya. Ternyata dia kemarin yang namanya jualan celana sedengkul. Sekarang dia rubah deh tuh. Ternyata ada pesanan. Allah kalau kata si rezeki apa? Dia ngejahit resleting apa tuh baju APD. Oh, Belum dia Masya Allah. ngejahit namanya masker. Tapi harganya wajar. Oh. Kadang-kadang bukan sebar kebaikan nyusahin orang heran. Nauzubillah min Iya, zalik. Allah. Yuk kita sama-sama sebar kebaikan ya. Jangan kemahalan kalau dagang. Anggap aja sodako ngapa sih. Harga yang wajar lah. Ih, kita juga dagang gak gitu amat. Gitu yang pertama. Yang kedua. Yasiru walatu asiru. Permudah. Jangan dipersulit. Ini udah nakutin kalau kemarin tuh Basiru harusnya gembira. Ini malah nakutin. Ini bukannya dipermudah malah dipersulit. Tolong. Karena namanya perbuatan baik tadi udah dinyatakan dalam surat Az-Zalzalah. Barang siapa yang berbuat baik biar kata kecil. Mungkin namanya cuma ngasih masker. Mungkin yang namanya cuma ngasih sembako. Mungkin mie yang digantung-gantungin di pintu gerbangnya ya kan. Ada kan tuh kemarin viral ya. Itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tuh saling berbuat baik aja deh. Nyebarin yang enak-enak.
Bener gak sih? Ini udah mah kita ketakutan, ditakut-takutin. Tadi takutin beneran loh, pemirsa. Ya seperti itu. Jadi nakutin Bu saja Lulung kagak. Ini hanya peringatan. Ya siru, permudah, jangan dipersulit. Gitu jadi kayak tadi tuh inovatif ya Bang Usup ya kan. Kata Bang Usup terkenal nih gue nih kata gitu. Dan yang ketiga, tadi pertama sudah ya, ingat ya pemirsa kita sama-sama ngaji bareng di sini. Bukan ngajarin loh, memang kita cuma bareng-bareng memberikan semangat. Berikan berita gembira, jangan nakutin. Kedua, ya sirul atau asiru, permudah jangan dipersulit. Dan yang ketiga di sini apa? Yang namanya kita ini ibadah di musim sekarang ini, nggak cuma namanya ibadah ritual. Jangan pengen soleh sendirian. Soleh ngajak bareng-bareng, tapi kan nggak bisa bareng. Bareng di sini kan bisa lewat sosial media. Apa yang kita tulis juga yang bagus-bagus juga menjadi ibadah buat kita. Ini udah kagak bisa keluar, nakutin, bagaimana mau ibadah bareng. Ingat, berjamaah dalam ibadah, ya kan? Yang namanya juga bersatu dalam akidah dan toleransi dalam khilafiyah. Cakep tuh. Coba diulangin Bang Ali. Berjamaah dalam ibadah. Berjamaah dalam ibadah. Bersatu dalam akidah. Bersatu dalam akidah. Toleransi dalam khilafiyah. Toleransi dalam khilafiyah. Udah mantep kan? Komplit tuh deh. Komplit saudara-saudara. Iya. Jadi pemirsa subhanallah. Jadi perbuatan baik itu dalam ayat dinyatakan juga dalam surat 16. Wasbir. Bersabarlah kalian dalam situasi sulit sekarang ini. Bersabar. Sabar bagaimana ya orang kayak begini? Ya bagaimana kita mau ngomong juga susah. Mau ngapa menjadi susah tinggal sabar doang. Fa innallaha la yudi'u ajrul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik kalian semua. Sekecil apapun, ya gak sih? CCM bagaimana? Tuh subhanallah. Jadi sekecil apapun tolong. Perbuatan baik kita dari jari-jari kita, daripada nakutin tulis doa-doa. Teman-teman kita baca doa yuk, semoga di bulan Ramadan besok nih kita happy gitu loh. Teman-teman yuk kita baca yuk, ingetin lagi nih doa bulan Ramadan apa yuk. Kan enak tebak-tebakan doa, daripada tebak-tebakan yang macem-macem ya kan. Seperti itu, jadi subhanallah 3 aja kita laksanakan insya Allah aman semuanya. Insya Allah berkah semuanya. Gimana ya namanya juga takdir. Bisa gak sih dirubah kayak begini? Bisa asalkan kita nyebarin kebaikan. Kenapa kalau kita ngomongnya jelek-jelek akan muncul kejelekan. Tapi mau tahu gak pemirsa? Kalau kita sebar kebaikan insya Allah baik yang datang. Mana dalilnya? Udah gak usah nanya dalil. Kalau mau buka Quran surat 39 Az-Zumar ayat 18. Ya kan? Allazina yastami'unal qaul wa yattabi'unahu asanahu. Orang-orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ketika dia mendengarkan itu ya, maka ikuti mana yang paling baik. Nih kita ngelihat bacaan-bacaan banyak banget. Udah yang baik ambil, yang jelek buang. Enggak? Jadi kita aman. Hilang dari was-was. Enggak ada was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh surat 39 ayat 18 menyatakan apa? Maka ikutilah mana yang paling baik. Biarin banyak deh tuh kabar-kabar. Ini ono. Biarinin. Tapi kita ambil yang baik. Ibarat teko nih kita isi air putih. Keluarnya kalau teko air apa? Air putih juga. Kalau isinya airnya hitam, nauzubillah menjadi comberan. Keluar dari teko apa? Comberan juga. Begitulah kita pemirsa. Kalau hati kita indah dan cantik, yang keluar juga cantik. Kalau hati kita yang namanya ganteng buat cowok-cowok nih, yang keluar juga ganteng. Cakep. So, ya kan? Iya. Ngomong apa Bang Ali? Enggak. Ya kan keluarnya juga yang bagus. Bener. Gak usah jauh-jauh, teko yang kebiasaan mama pada di dapur, tahu nggak? Ibu-ibu pada yang namanya jenuh. Sumur, dapur, kasur, tuh 2, 3, sumur, dapur, kasur. Oh my God, ya kan ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa, semoga lelahnya menjadi lillah. Amin ya ya kan? Allah. Iya dong. Kan surganya perempuan di rumah. Kan surganya wanita di rumah, Iya. ya kan? Apalagi surganya itu anak-anak yang pada bererot, dimasakin biasanya kita 1 hari masak 1 kali jadi 3 kali. Cuci piring nih ya, tangan kita sampai yang namanya ganti kulit, kalah ular. Gimana nggak kalah ular, kita nyuci piring 3 kali 4 kali coy. Iya, Yang biasa cuma 1 kali, mama curhat. Mewakili seluruh dunia ibu-ibu ya. Semoga ini menjadi tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Tidak ada satu tangan yang dicium oleh Rasulullah kecuali tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau itu bekerja dengan tangannya, artinya tangan di sini bisa saja kita menulis, ibu-ibu rumah tangga pada di rumah bisa aja pada masak, segala macam setrika ya kan. Dan bapak-bapak juga bekerja yang namanya mungkin ada menjahit masker segala macam. Ini tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan Rasulullah, kemudian mau disentuh tangannya oleh Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas umpetin tangannya ke belakang. Kemudian Rasul bertanya, wahai Sa'ad, kenapa kau umpetin tanganmu? Kenapa kau sembunyikan? Aku ingin menyentuh tanganmu. Aku malu ya Rasulullah, aku malu.
Kenapa engkau malu? Tanganku adalah tangan yang kasar, bekerja kasar. Jadi aku malu kalau disentuh oleh engkau ya Rasulullah. Langsung ditarik tangannya sama Rasul, langsung dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi bersabda sambil memegang tangannya saat, Hazani, kafani, yuhibbanallah. Inilah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuk tangan kita sebarkan kebaikan. Jari jemari kita di sosial media. Ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di rumah saja. Semuanya tangan jadiin ya Allah menjadi saksi buat kita nanti di akhirat. Ya enggak? Benar. Berkati mata kita keluar air yang namanya air mata. Walaupun cuma gara-gara motong bawang. Insya Allah tangannya dicium oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya Ta'ala. Allah. Dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita gak bisa cium tangan. Ya enggak? Gak bisa namanya sentuh-sentuh. Anak kita aja kagak boleh cium tangan. Anak kita sama gurunya misalnya. Karena apa? Sekolahnya sudah melalui media lagi. Jadi mudah-mudahan kita doain ya, sebarkan kebaikan walaupun dalam masa sulit sekarang ini. Ingat, kesulitan itu pasti akan berlalu. Karena apa? Yang namanya sesuatu nggak ada yang abadi. Amin, ya Yang Allah. abadi cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 pemirsa. Mau tahu nggak? Mau. Buka Qur'annya. Petan. Belum wudu. Ya udah wudu dulu. Ya Allah. Udah wudu, ya cakep. Buka Qur'annya ya. Iya. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 39. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah pun dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Wa indahu umul kitab. Yaitu di sisi Allah terdapat umul kitab yaitu lauhil mahfuz. Jadi Allah bisa rubah, Allah bisa tetepin, terserah Allah dong. Hari ini juga hilang nih yang namanya musibah-musibah yang namanya virus-virus yang jelek-jelek. Amin. Kata Allah hilang. Amin, insya Kalau Allah. kata Allah, saya tetapkan saja deh. Abisnya pada sombong, tetapin. Jadi. Berarti kita kudu deket sama Allah. Allah, iya benar. Dulu waktu PDKT, ta'arupan, gimana. Yang cakep-cakep diliatin sama calon pasangan ya kan. Biasanya juga makannya begini-gini, depan pasangan Cantik makanya. nambah. Enggak. Itu aja di depan PDKT sama manusia aja kita tuh jaga yang namanya akhlak kita. Bagaimana di hadapan Allah? Jaga akhlak kita. Iya, Semangat iya. amat ya. Allah, untung bangkunya kuat. Sampai goyang nih. Iya benar. Seperti itu pemirsa, bukan apa-apa. Kita tuh emang sedih, tapi masa sulit sekarang ini jangan ikutin sedihnya. Benar. Kalau kita sedih, semuanya ikutan sedih. Kalau udah sedih, muram, ya kan bermuram durja, cielah. Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja. Cakep gak suaranya? Cakep. Lumayan ya, buat di Iya. kamar mandi. Ya Allah. Begitu pemirsa. Jadi mudah-mudahan banyakin doa, Iya. banyakin berusaha, deketin orang tua kita, minta doa dari guru-guru kita. Semoga kesulitan ini cepat Amin, ya berlalu. Allah. Hanya saja bergantung kepada Allah. Pokoknya sekali lagi sebar kebaikan. Yang baik ambil, yang kita nggak terlalu suka ya udah kita tinggalin. Terutama nggak usah jauh-jauh ya, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan yang lain-lain. Semuanya kita baikin. Jangan nggak mau tetangga itu rese. Jangan, semuanya kita baikin. Idfa billati hiya ahsan. Ini kayak terpesona banget Bang Ali nih, biasa aja Bang. Anda ngejagain bangku. Takut bangkunya jatuh ya. Gitu pemirsa, alhamdulillah mudah-mudahan kita saling ngingetin. Bukan nasihat, bukan, kita malu. Kita juga masih banyak ya keluhan-keluhan namanya emak-emak ya kan. Jadi pasukan emak-emak berdaster siap berdoa bareng. Asik. Insya Allah, Masya Insya Allah. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah ya. Kita sebarkan kebaikan maka kita akan dapat kebaikan. Amin. Kalau kita sebarin keburukan cepat atau lambat keburukan itu kembali lagi buat kita ya. That's right. Ya baik, nanti insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan rekan saya Said Bajuri. Untuk teman-teman yang sudah bertanya nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indo. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti janji Ali tadi, saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Instagram kita. Dan alhamdulillah sudah ada Said Bajuri. Assalamualaikum Abang Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, dikit Bang Said. Apa Kalau lagi? misalnya di rumah nih lagi stay at home pastinya sekarang kan. I can speak English, please, enggak. Indonesia language. Itu ya Inggris dipakai. Bisa ya? Iya. Nah sama anak-anak kira-kira pada ngapain nih Bang Said di rumah?
Yang pasti kebetulan kan anak-anak baru masuk TK, jadi aneh belajar bersama. Berarti oh cakep. Ya, Walaupun banyak. aneh sebenarnya nggak bisa pelajaran TK. Udah Tapi lewat ya- ya pelajarannya. Oh, beda ya. Udah. Baik silakan Bang Said. Syukran Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa kembali dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami @cahayahati_news yang insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Fahmi Salim, Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustazah Lulung Mumtaza dengan tema mempererat persaudaraan antar sesama. Langsung ada pertanyaan pertama dari @yulimarlina32 untuk Kiai Haji Fikri. Baru-baru ini ada tetangga saya yang meninggal dunia. Tapi karena sedang ada wabah virus, kita tidak dianjurkan untuk melayat. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Tafadhal. Iya, ini memang beberapa belakangan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Wan Said. Ada orang meninggal dunia, kemudian ditolak karena dikhawatirkan membawa virus yang masih menyebar. Ini fenomena yang memang mengkhawatirkan juga. Karenanya tidak patut seorang muslim menolak pemakaman jenazah saudaranya. Kenapa? Pertama, tentu pihak rumah sakit sudah sangat sterilisasi dalam proses pengkafanan, pemandian, penguburan terhadap jenazah saudara kita. Yang insya Allah itu tidak akan tertular lagi. Maka janganlah ada penolakan di mana-mana terhadap jenazah saudara kita. Nah, bagaimana kita tidak boleh melayat terhadap sohibul musibah? Salah satu pemutus rantai penyebaran bencana yang sekarang kita hadapi memang hendaknya dihindari keramaian. Dihindari keramaian. Bukan berarti kita tidak melayat itu tidak mengirimkan doa. Substansinya kan adalah berdoa terhadap mayit. Berdoa bisa kita lakukan daripada cuman ngumpul tapi nggak ada yang berdoa, itu bukan substansi. Jadi patuhi apa yang sudah menjadi himbauan, berdoa dari tempat masing-masing. Misalnya tetangga Bu Yuni meninggal. Bu Yuni karena memang kita dihimbau untuk tidak berkumpul, ya sudah berdoa dari rumah Bu Yuni, dari rumah-rumah yang lain dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada jenazah. Itu substansinya. Ngumpul doang, kerumunan doang, kalau enggak berdoa buat mayit ya apa manfaatnya? Bahkan bisa tidak memutus rantai penyebaran. Jadi patuhi himbauan tersebut dan kirimkan doa dari tempat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nggak perlu datang Kiai, cukup kirim doa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua @arne_muti kepada Ustazah Lulung. Saat ada musibah, mana yang harus didahulukan? Menolong sesama muslim atau non-muslim? Sementara keduanya sama-sama membutuhkan pertolongan. Tafadhal Ustaz. Baik, pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin perbuatan baik, sebenarnya sih kemanusiaan ya, siapapun kalau memang dia membutuhkan kita harus bantuin. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidin ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, tapi yang pertama adalah keimanan tadi ya, untuk kita namanya
menyembah Allah, kemudian berbuat baik sama orang tua, wabizil kurba kepada karib kerabat, saudara kita, adik kita, empok kita, ponakan, yaitu dia di dunia. Habis itu wabizil kurba, wal yatama, wal masakin, anak yatim, orang miskin, wal jaridil kurba, wal jaril junuba. Dan juga kamu harus berbuat baik, memberikan sesuatu kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Kalau kita ngelihat ke dalam ayat ini sih ya, menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dalam kitab Ibnu Katsir, kita itu berbuat baik sama tetangga dekat. Siapa tetangga dekat? Yang muslim. Wajaril junuba yaitu tetangga jauh, siapa? Non muslim. Jadi muslim sama non muslim kita kudu berbuat baik sama-sama. Apalagi zaman musibah sekarang ini. Ini lapar, dua-duanya kita bantuin. Masa kita nanya, lo lapar ya? Iya. Gak punya apa? Islam gue bantuin misalnya. Ini lapar ya? Iya. Oh. Enggak ini bukan tetangga gue enggak bagi, kagak. Tapi dalam ayat ini kita memang harus benar-benar rahmatan lil alamin. Ngasih siapa yang membutuhkan. You understand? Yes. Jadi begitu pemirsa. Jadi mudah-mudahan dalam perbuatan baik ini juga memang dalam Al-Baqarah dinyatakan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Jadi bukan kita yang memberikan hidayah atau petunjuk, tapi memang Allah memberikan petunjuk. Artinya disinilah kita perlunya sama-sama ya, mudah-mudahan saling berbuat baik. Tapi tetap jangan yang namanya dekat-dekat lupa. Kadang biar tekor asal kesohor sih, keluar aja baik sama tetangganya, sama saudaranya kagak. Nah ini kita dua-duanya sama-sama membutuhkan. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Terus berbuat baik, oke? Oke, siap. Jadi kita Bismillah. ngebantu tanpa melihat status agama dan lain-lain ya Ustaz ya. Iya jangan. Denger Li. Dengerin. Lah kenapa saya? Selanjutnya. Iya oke. Oke, dari teman-teman ada? Ada saya. Suaranya bisa dikerasin sedikit? Saya. Gitu dong, kita kan laki-laki. Masa kalah sama Ustazah? Iya. Kalau suara kita. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre, saya mau tanya ke Ustadz Fahmi. Bolehkah kita menyambung silaturahmi dengan orang yang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim? Boleh enggak? Tafadhal Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan Mas Andre ini sangat penting. Ya, silaturahim. Silaturahim itu kan artinya menyambung tali rahim atau kekerabatan. Artinya makna silaturahim awal adalah untuk keluarga kita yang satu rahim, satu keluarga. Tapi juga mencakup makna silaturahim juga bukan hanya kepada keluarga tapi juga di luar keluarga kita. Itu bagian dari silaturahim. Ya, kata Nabi, kalau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ya, maka hendaklah falyasil rahimah. Hendaklah dia rajin bersilaturahim. Dan Nabi tidak membatasi. Di situ di dalam hadis itu Nabi nggak membatasin. Ente silaturahim sama orang baik-baik aja. Ente silaturahim sama orang yang sholat aja. Ente silaturahim sama yang muslim aja. Enggak. Bahkan di dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, Ayyul islami khairun? Praktek keberislaman yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Taqra'us salam, tut'imut ta'am pertama. Kamu beri makan orang yang butuh. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu sampaikan, ucapkan salam. Salam itu apa? Perdamaian. Perdamaian. Cie. Ya kan? Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kau kenal. Termasuk diantaranya memahami apa? Kamu kenal kesalehannya apa enggak? Tahu dia sholat apa enggak? Pokoknya ente ucapin salam. Karena salam itu baik. Menebarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah tercurah untukmu. Amin ya Rabbal. Juga bisa jadi wasilah ini berdakwah. Kita silaturahim sama orang gak baik, ajak dia kepada kebaikan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Fahim? Ntar kita kawan-kawan ketemu ya. Silaturahmi. Oke. Itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini, guru-guru kita akan kembali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahayati Indonesia.
Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Luar biasa konsep ukhuwah Islamiyah yang diajarkan Islam. Seperti yang tadi saya katakan dalam tingkatan keempat, takaful artinya seorang muslim ikut mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh saudaranya sesama muslim. Bukan cuma sekedar ikut menyelesaikan dalam artian prihatin, tapi yang terpenting adalah ikut menyelesaikan dengan bantuan dan uluran tangan. Tentu lagi-lagi dengan batas kemampuan, karena kemampuan manusia tentu berbeda-beda. Konteksnya sekarang dengan kondisi yang dialami bangsa kita, tiap kita bisa memberikan bantuan, menyelesaikan masalah. Misalnya sesuai dengan imbauan, kita disuruh dihimbau untuk di rumah saja, tidak berpergian kecuali kalau ada keperluan. Ini bisa memutus mata rantai penyebaran bencana, dan ini yang kita lakukan dalam konteks menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi dalam menyebarkan kebaikan di masa sulit seperti ini, janganlah kita mengatakan, ya kemarin mah kita enak, sekarang kita dalam keadaan kagak enak. Dalam surat Ali Imran Allah telah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang mau membelanjakan hartanya, berbagi sesama, berbagi dengan keluarga, yang terpenting juga ya, itu dalam keadaan sempit maupun lapang rezekinya. Jadi sebagai hamba Allah yang beriman, yuk kita sama-sama sebarkan kebaikan, dimulai dari dalam keluarga kita dulu, sebarkan kebaikan buat anak-anak, buat keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, baru keseluruhan. Mudah-mudahan Allah merahmati, karena tidak ada kebaikan pasti Allah berikan dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 jelas Allah mengatakan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk mewujudkan takwa itu bagaimana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, bersaling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Terutama dalam situasi seperti saat ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diuji oleh Allah, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Mari kita saling mengisi, saling tolong menolong sesuai dengan kaidah ukhuwah yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Baik kepada sesama, baik kepada Allah, baik kepada tetangga, baik kepada non-muslim. Termasuk juga ketakwaan adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari berbagai macam bahaya. Bahaya azab kubur ada, bahaya siksa Allah kalau Allah murka ada, bahaya dari penyakit menular kita harus hindari. Inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara kita ini, agar sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, bermohon kepada Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarru khusyuk kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, kepada jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk berbuat baik dan bertakwa di saat sulit ini ya Allah. Karena Engkau menguji kami ini bukan tanpa sebab dan hikmah. Engkau menguji kami semua tentu dalam batasan yang mampu kami tanggung beban ini ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk agar kami dapat mewujudkan nilai-nilai ukhuwah persaudaraan di antara sesama kami ya Allah. Persaudaraan Islamiyah, persaudaraan sama muslim maupun kepada non muslim ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan, ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu, ya Allah. Berikanlah keajaiban kepada kami, ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada kami, ya Allah. Agar kami dapat memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dari bencana, dari wabah. Jauhkan semua penyakit dan bala bencana dari kami, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Ustaz Fahmi Salim, Kiai Haji Fikri Haikal dan Ustazah Lulung Mumtazah. Dan alhamdulillahirabbil alamin 5 hari lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin dan tentu saja kita akan menemani pemirsa di rumah di Cahaya Hati Ramadan setiap buka puasa insyaallah. Insyaallah. Baik, saya Ali Zainal dan saya Syed Bajuri beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam Cahayati Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم كلا تظاهر ما فيهم بدأت أساسا آخر كي أتفاخر وزنا